Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait administrasi atau file-file yang diperlukan untuk kegiatan sumatif Satuan Pendidikan tahun 2025. File utama adalah ini saya beri nama kartu sumatif SMP 2025. Strip ini untuk SMP, sedangkan SD ya ada ya mirip saja. Kemudian ada sheet-sheet di bawahnya, nanti akan kita jelaskan, ada data, kartu, user, peserta ruang, daftar hadir maupun acak password nih ya. Sebelum kita mengisinya, ini saya berikan dulu untuk konsep ya. Jadi begini. Ini saya contohkan ada satu sekolah, itu muridnya atau siswanya 274. Kemudian terbagi dalam kelas-kelas kira-kira seperti ini ya. 274. Kemudian komputer yang dimiliki 94 campur Chromebook misalnya. Kemudian ruangnya 3, tentu sudah diatur untuk jaringannya. Ini tidak dalam pelajaran sekarang ini ya. Kemudian ruangannya 3 dan direncanakan diisi seperti ini. 32, 32 dan 30 ini ya. Itu. Kemudian nantinya ruangan-ruangan itu kira-kira mengaturnya seperti ini. Ini agak ideal kondisinya ya. Ini ruang 1. Ini nanti kelas A, kelas B, kelas C gitu. Seakan-akan yang ini sesi 1, sesi 2, sesi 3 begitu. Jadi kelompok itu nanti mirip-mirip sesi. Kemudian kita lihat contoh siswanya dulu ya, oke. Siswanya seperti ini misalnya ya. Siswanya ada 274. Ini kita tulis dengan format kolom seperti ini. Ini kolom username, misalnya nomor induk sekolah. Ini nanti kosong untuk passwordnya. Ini nama siswa dan ini kelasnya. Oke. Kita blok saja di sini langsung. Ini sudah daya nama siswanya seperti ini. Passwordnya masih kosong. Kemudian saya blok sampai sini, nomor urutnya tidak usah. Jadi copy ke kartu sumatif pada sheet data. Di sini, ya di username ini, paste value, ya pastikan value. Ya, sudah masuk seperti ini. Jadi yang kita bisa isi yang hijau aja ya, yang putih tidak usah diisi. Kemudian password, mau disamakan dengan ini prinsipnya itu boleh, bisa. Tapi akan lebih baik kalau ini dengan angka atau huruf yang unik begitu, saya siapkan di sini password yang pakai angka saja ini ya. Tekan F9 akan diacak begitu ya. Kita butuhnya 274. Saya geser ke bawah yang agak jauh. 274. Oke, sampai sini. Saya blok, copy, kemudian saya paste di sini data ya tadi. Data dipaskan password. Ya, seperti ini. Jadi username, password sudah ada, kemudian kelas, email otomatis terisi. Yang putih ini nggak bisa kita otak-atik ya, jadi dia aja juga nggak bisa ya, karena diprotek itu aja. Kemudian sekolah asal, misalnya ini saya beri SMP N1 Indonesia, misalkan seperti itu. Kemudian link server yang dipakai untuk akses, misalnya standar saja 192.168.2.244. Enter, nanti akan terisi. Kalau data utama ini sudah kita isi, maka kartu, ya, kartu ini bisa muncul ya ini ya, muncul. Cuma ini ruangnya masih sama, ini ruangnya belum kita olah ya ini, yang bagian ini. Nah ini ruang dan kelompok ini ya. Nanti saya jelaskan ini ya. Kita fokus dulu kepada server dulu. Jadi yaitu bagian user siswa ini ya. User siswa ini. Ya seperti ini user siswanya. Ya bagian user siswa ini nanti akan kita pasang ke server yang ini. User siswa ini ya. Caranya bagaimana? Pertama untuk SMP itu harus dipastikan dulu bagian ini ya, mapel prakarya ini. Ini ada dua pilihan. Sekolah itu kadang pakai prakarya,
kadang pakai SBK. Ini cukup dipilih di sini aja. Misalkan pilihnya SBK, ya sudah SBK aja langsung. Nih. Kemudian yang kuning ini adalah agama. Ini tiap siswa berbeda, jadi harus tahu posisi daripada agama-agamanya. Ini tadi sudah saya klik untuk contoh saja ini ya. Ini asalnya PAI semua ya ini. Ini cepakannya itu PAI semua. Nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi misalnya ini yang untuk contoh saja ya, ini paling atas ini saya ambil yang Kristen misalkan. Yang kedua saya ambil Katolik. Ketiga saya ambil Hindu. Ini ambil Buddha, lainnya Islam. Misalnya seperti itu. Kalau sudah sesuai, jadi ini contoh ya. Nah ini, mana tadi? Nah ini ya. Kalau sudah sesuai, ini tinggal diblok mulai username ini. Sampai bawah yang ada siswanya saja. Jadi untuk contoh ini adalah 274. Kalau siswa hanya puluhan ya lebih simpel lagi. 200 masuk nih. 274. Kemudian ke kanan saya pakai shift dengan panah ini. Ke kanan ya ini sampai habis. Ya, masuk. Oke, kemudian copy. Kemudian buka halaman baru, bisa dari sini atau mungkin dari sini, file, blank sini. Nah, ini kemudian di paste value di sini. Tak sini, langsung kita simpan, file, save as. Kemudian letakkan lokasinya, misal saya taruh di desktop dulu saja. Coba siswa, gitu aja ya. Siswa, itu aja. Tapi jangan lupa, filenya bukan Excel workbook biasa, ini bukan workbook ini, tapi harus CSV ini ya. CSV, delimited ini, kemudian save. Yang bisa masuk ya. Oke. Kalau sudah, maka kita bisa mengakses servernya di sini dengan akun manager. Manager. Kemudian passwordnya SMP1234. Bisa tunjukkan. Ini login. Oke, sudah masuk. Posisinya ini masih seperti ini ya. Saya kembali ke administrasi situs ini. Kemudian pengguna, unggah pengguna sini ya. Maka di drag ke sini. Oke. Kemudian dari sini desktop. Nah, ini coba siswa tadi saya drag ke sana saja. Nah, sini unggah pengguna. Terus digeser ke bawah, klik lagi unggah pengguna, tunggu. Ini tergantung daripada jumlah siswa. Kalau siswanya banyak, ya agak lama. Kalau siswanya sedikit, ya cepat saja. Dan dipastikan nanti semua siswa itu sudah masuk. Jadi diingat-ingat untuk jumlah siswanya tadi. Jadi cek pertama ya jumlahnya saja. Sudah masuk atau belum sesuai dengan yang diharapkan tadi. Kemudian bisa juga nanti mencoba mengecek beberapa siswa. Ini, oke, kita geser ke bawah. Nih ya, 274 sukses nih ya, galatnya 0, 0 semua. Klik lanjutkan boleh, tapi tidak ngefek apa-apa karena seakan-akan lanjutkan tuh mau mengupload user lagi. Oke. Kalau kita lihat administrasi situs, ini pengguna, ini lihat daftar pengguna, ini akan kelihatan nih daftar-daftarnya ya, ini ya. Ya siswa, misalkan siswa 01. Ini ya, kalau kita lihat diklik itu, maka akan kelihatan ya lengkapnya. Ini ya, nah agamanya yang masuk ini agama Kristen ya, seperti tadi ya konsepnya. Nah ini ya, yang tadi untuk siswa pertama Kristen ya. Nah ini ya, ini masuk juga. Nih, oke. Tapi kalau diklik pelajarannya belum bisa ini. Ya, belum bisa. Ya nih. Kalau kemudian kita coba logout, keluar, sehingga mencoba untuk satu akun siswa bolehlah. Misalkan ini Hindu 9003 9267.
9003 9267. Oke. Makin. Nah, ini yang tadi kalau siswanya lihat profil dia sendiri akan kelihatan. Ini ya, di profilnya ini. Nah, ini. Oke. Termasuk siswa lihat nilai-nilai prinsipnya bisa, ya bisa. Tapi ini nanti untuk nilai selain simulasi ini tidak dimunculkan, ya tidak dimunculkan di halaman siswa. Begitu, saya kira ya. Oke, ini cukup. Saya keluar. Jadi itu tadi tahapannya adalah membuat file untuk diupload. Kemudian perlengkapan yang lain kita kembali pada konsepnya. Kita lihat konsepnya aja dulu ya. Yang ini tadi ya. Oke. Jadi kalau untuk mengupload tadi kita tidak butuh ruang-ruang, tidak butuh sesi atau kelompok, tidak butuh. Jadi hanya ada nama siswa, password, dan seterusnya tadi. Kalau yang namanya ruang kelompok itu kaitannya nanti ke sini. Ke kartu untuk siswanya ini maupun mungkin untuk daftar hadirnya ini. Oke ya, kita coba satu-satu ya. Konsep ini 274 siswa. Kemudian proktor sekolah ini merencanakan ruang satunya itu seperti ini. Ruang satu, kelompok A ini seakan-akan ini sesi 1, ini sesi 2, ini sesi 2. Mengapa tidak saya beri nama sesi, nanti akan ada penjelasannya ya. Namun kalau sekolahnya biasa saja, prakteknya itu ya kelompok A pasti sama dengan sesi 1 nanti ya. Seperti itu. Ini ruang 1, 32, 32, 32, ini 94. Nomor absen 1 sampai nomor urut ya, 1 sampai 94. Jadi di sini bagian data, ini nomor urutnya ini ya, 1 sampai 94. Ini. Saya ini yang ini ya, ini karena ini nomor urutnya Excel nih, yang ini urutannya 94. Berarti ini adalah ruang 1 ya ini ya. Ini tadi masih saya beri ini ya, 1. Ini ya, asalnya begini ya. Ini hanya saya kopikan dari atasnya gitu aja nih ya. Nah, ini 1 semua kan awalnya. Kemudian dari konsepnya sampai 94 ini saya beri ruang 1. Sehingga mulai 95 ini saya beri ruang 2. Saya ketik 2 di sini aja. Nanti bawahnya kan sama. Oke. Karena ini hanya saya copy biasa saja ini. Rumus. Kemudian ini 95 sampai 184. 185 ke bawah ini ruang 3. 185 ya, diingat-ingat ya, 185. 185 ke bawah ini, maka ini ruang 3. Oke, begitu. Nah, ini. Jadi begitu saja kanu ngeditnya. Udah cukup. Oke. Kemudian kelompok ABC mirip sesi sebenarnya. Ini yang ruang 1 ini ya. 32, 32, 30. A, B, C ya. Dari sini saja sama. Ini 32 dihitung aja. Di bagian sini kan ada nanti ya kelihatannya. Nah, ini ya saya blok lagi ya. Nah, ini ya. Saya blok lagi. Nah, itu bagian atas kiri atas kan ada angkanya. Sampai 32. Oke, ini kan 32 ini ya. 32 ini. Nah, ini. Dan ini nanti masuknya adalah B. Ini B ya. Nah, ini B. Nah, ini B terus nih bawahnya ya. Saya kopikan tadi belum ya. Ini B semua ini. B terus sampai B-nya sebanyak kita lihat konsepnya. B-nya 32. Jadi ya dihitung aja 32. Nah, itu 32 sampai sini. Nah, bawahnya ini C gitu loh. C, ada C besar ya. C. Nah, ini saya kopikan dari bawahnya saja, enggak apa-apa ini. Nah, ini C. Nah, ini kan C semua habis. Nah, ini ruang 2 kembali ke A lagi. Nah, begitu. Terus ini kan bekas kemarin untuk dicoba.
Ini ya. Ini A semua. Kemudian yang ini ngitung lagi di sini tadi. Ini ruang 2 30-an ya. Selebihnya 30 semua ya ini. Ini ya. Ruang 2 30 semua, dan 3 30 semua. Hitung aja ini, 30. Nah, 30 pindah B. B 30 lagi. Nah, ini C. Ini ya. Coba dihitung C-nya sampai ini ya. Bisa dihitung ada ya. Ini harusnya 30 sampai batasnya ruang berapa 3. Nah, ini 30 pas ya ini. Nah, ini ruang 3 masuk lagi A lagi ini. A sampai 30. Ini maka konsepnya harus matang kalau siswanya banyak. Kalau siswanya dikit mungkin lebih mudah ya. Kemudian ini B. B-nya dihitung 30 juga sesuai konsepnya. Nah, kemudian ini C. Nah, ini C. 30 juga kan. Nah, sampai sini saja. Nah, ini pas ya 30 semua. Oke. Jadi, kalau ini sudah diatur sesuai dengan konsepnya ini, maka ya tinggal pakai saja. Untuk kartu ya sudah, nanti dimain-mainkan sini kan bisa, nanti akan berubah sesuai dengan itu ya. Nah, ruangannya ini loh. Nah, sedangkan untuk sesinya ini nanti diatur secara terpisah saja. Terpisah saja. Jadi siapa yang mau masuk ke sesi 1, sesi 2 atau sesi 3 begitu ya. Ini untuk kartu login hanya mengatur untuk ini ya nama, password seperti itu. Karena kadang-kadang di beberapa sekolah itu bisa jadi loh ini ya, siswanya kita tulis di sini sesi 1 ternyata protes, saya kok esok terus, atau yang protes siang mestinya sore. Saya kok bagian sore terus, lah itu maka kebijakan sekolahan yang menentukan. Nah, apakah sesinya diotak-atik atau dibiarkan permanen, lah itu monggo. Tapi ini jelas bisa untuk divariasi bisa gitu. Ini sudah kartu, sudah terima peserta ruang. Peserta ruang ini sebenarnya saya fungsikan pengganti denah sebenarnya. Jadi pengganti denah. Kalau denah itu per ruangan kan kemarin itu kan satu ruangan hanya satu sesi kemarin itu. Ya, main denah kita bisa, terlebih denahnya itu tempat duduknya untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu pakai HP itu di kelas seperti klasikal begitu. Udah, lah ini karena pakainya lab komputer tentu sistem tempat duduknya itu ya berbeda-beda antara lab satu dengan yang lain. Maka kita lebih mengarahkan kepada ini aja, daftar siswa untuk di ruangan itu. Ini bisa ditempel di pintu nih ya. Jadi kalau saya mainkan ini ruangnya saya ganti ruang 2 begitu, nanti akan masuk nih siswa ruang 2 ini ya. Ruang 2 otomatis sejumlah berapa 90. Apa betul ruang 2 90 konsepnya tadi coba lihat. Ruang 2 ini 90 ya ini. Nah ini ya, ruang 2. Kalau ruang 1 94 coba kita cek ruang 1. Saya mainkan sini. Ruang 1 94. Masuk ya ini 94 pas ya. Nah, ini bisa ditempel ke pintu, jadi kalau kita cetak begitu nanti berkelanjutan begini. Nah, ini tempel pintu bisa. Itu untuk peserta ruang. Kemudian daftar hadir. Nah, ini daftar hadir. Daftar hadir di sini tentu bawahnya itu hanya 2 saja ya, pengawas sama proktor. Ini siapkan kertasnya itu F4 ya, kertasnya F4. Karena satu ruangan itu saya cepai itu siapkan tuh maksimal 36 siswa. Jadi saya harus ngatur marginnya. Ini mepetnya. Ini kalau dicetak mepet sekali untuk ya gimana lagi nih kondisinya seperti itu. Jadi seperti ini kalau kertasnya F4 nih sudah kita setel, tentu harus diatur di sini ya pilihan kertasnya ini ya F4. Ini bisa masuk 1 lembar begitu. Penggunanya bagaimana? Penggunaannya yang pertama dipilih dulu pelajarannya. Oke, pilih pelajarannya. Pelajarannya bahasa Inggris. Oke. Maka sudah akan menyesuaikan antara bahasa Inggris dengan tanggalnya. Sudah. Kita ganti coba.
matematika. Geser ya ini. Kemudian IPA. Ini kan geser. Itu. Kemudian nama sekolah ini diambil dari depan tadi. Ini tidak ngisi nih ya. Dari depan tadi. Di data di sini tadi. Nah, ini ya. Sekolah asalnya ya. Masuk ke sana. Kemudian ruangan itu mainnya dari sini. Jadi kalau saya ganti ruangan 2 begitu ya misalnya. Ruang 2. Geser dia. Ruang 3 ya geser. Kan begitu. Ini ya. Jadi kemudian kelompok lah ini. Kelompok A misalkan begini ya. Jadi saya mulai dari awal saja. Ruang 1. Kelompok A. Kelompok A kemudian mestinya umumnya kan sesi 1. Maka tarik sesi. Sesi ini hanya urusannya dengan waktu ini aja. Sesi dan waktu bawahnya ini aja. Jadi pada hari pertama, ya, pada hari pertama misalnya ini siswanya ini yang kelompok A itu menempati sesi 1. Kemudian hari kedua ben merata misalnya ada sekolah yang diprotes siswanya ini diatur kelompok A untuk pelajaran yang lain ya, dari ruang 1 kelompok A ini masuknya sesi 2 silakan itu bisa dikendalikan. Misalnya pas pelajaran matematika ini ruang 1 kelompok A masuknya adalah sesi 3. Kan bisa saja. Nah, begini saja. Jadi ini hanya permainan administrasi saja. Jadi untuk harapnya tidak diatur di server. Nah, saya kira begitu untuk beberapa penjelasan. Ini karena sifatnya praktek, ya silakan dicoba-coba. Ya, coba-coba bagaimana untuk penggunaannya. Oh ya, satu lagi untuk berita acara. Berita acara kita konsepkan full mana ya, berita acara full pulpen ya, full pulpen saja. Karena ada sesi-sesinya itu ya, jadi daripada ribet kita full pulpen ini pakai Word, ini silakan dicetak nanti ya. Dicetakkan hasilnya seperti ini nanti ya. Nah, ini kosongan begini. Ini diisi pengawas, tentu saja sumbernya dari daftar hadir. Nah, di sana kan sudah ada daftar hadirnya itu. Sementara saya cepak ini absennya siswa per sesi itu ini hanya cepakannya 5 ini. Kalau lebih dari 5 ya diatur lah nulisnya gimana itu aja. Ya masuk orang buakeh. Ini ada pengawas portal seperti biasa. Saya kira demikian untuk penjelasan tentang penggunaannya. Sekarang tinggal prakteknya. Terima kasih.